Assalamualaikum, halo Sase Lovers semua. Jumpa lagi dengan saya di Masak Bareng Korin. Nah, kali ini saya mau buat pastel goreng isi bihun ayam. Yang penasaran bagaimana cara buatnya? Ikutin video berikut ini ya. Sebelumnya saya mau jelasin bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat pastel goreng isi bihun ayam. Nah, ini dia bahan-bahannya. 225 gram tepung terigu protein sedang, 25 gram maizena, 1/4 sendok teh baking powder, setengah sendok teh garam, 1/4 sendok teh kaldu ayam bubuk, 30 gram margarin, 1 butir telur, 50 ml air es, 3 butir telur rebus dipotong 8 bagian, 250 gram dada ayam filet dipotong kotak kecil, 75 gram bihun diseduh, 100 gram kentang dipotong kotak kecil digoreng berkulit, 100 gram wortel dipotong kotak kecil, 3/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh merica bubuk, setengah sendok teh gula pasir, setengah sendok teh kaldu ayam bubuk, 2 sendok makan minyak untuk menumis, bumbu halus, 4 butir bawang merah, 2 siung bawang putih, 5 buah cabai rawit merah. Itu tadi bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat pastel goreng isi bihun ayam. Nah, kita langsung ke proses pembuatannya. Nah, kita buat isiannya terlebih dahulu. Nah, kita panaskan minyaknya terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan bumbu halusnya. Nah, bumbu halusnya kita tumis sampai benar-benar wangi, supaya hasil tumisannya itu tidak langu. Untuk membuat pastel yang garingnya awet, biarpun pastelnya masih dingin, pastikan saat membuat isian itu harus benar-benar kering, atau kita bisa tiriskan di atas peniris minyak setelah tumisannya matang. Jadi semua cairan, semua minyaknya itu turun ke bawah. Dijamin pastel yang dibuat Sase Lovers itu bakalan awet renyahnya meskipun sudah dingin. Bumbunya sudah harum. Terus kita masukkan ayam yang dicincang halus. Nah, ini kita aduk sampai berubah warna. Ini ayamnya sudah berubah warna semua. Kita masukkan wortelnya dan juga kentangnya. Kita bubuhin dengan garam, merica, gula pasir, dan kaldu ayam bubuk. Diaduk sampai semuanya meresap bumbunya. Setelah meresap, kita masukkan bihunnya. Nah, pastikan untuk memasak isiannya harus benar-benar kering supaya pastel yang dihasilkan nantinya itu akan garingnya tahan sampai pastelnya dingin. Nah, ini sudah mengering dan semua teraduk dengan rata. Kita sisihkan terlebih dahulu. Sambil menunggu isiannya dingin, kita bikin kulitnya. Nah, kita gunakan tepung terigu protein sedang, maizena, baking powder 1/4 sendok teh, kita pakai garam, kaldu ayam bubuk. Nah, ini dicampur rata dulu. Kemudian kita masukkan margarinnya. Nah, ini diaduk sampai berbutir-butir. Nah, kemudian kita masukkan telurnya, kita kocok lepas dulu. Kemudian kita masukkan air esnya. Nah, ini kita menggunakan air es supaya si kulit pastelnya hasilnya renyah. Untuk mengaduk kulit pastel jangan sampai kalis ya. Jadi cukup sampai menggumpal saja, karena nantinya kulit pastel yang diaduk cukup menggumpal saja, nantinya itu akan kalis dengan sendirinya. Cukup seperti ini aja. Nah, kemudian kita
bulatkan atau kita bisa masukkan ke dalam plastik. Kemudian kita tekan-tekan seperti ini. Nah, ini kita diamkan dulu di dalam lemari pendingin selama 30 menit. Nah, ini kulit pastelnya sudah kita keluarkan dari lemari pendingin. Nah, kita tekan-tekan supaya adonannya menyatu. Nah, kita udah pasang alat penggilingnya. Nah, kita mulai dari ukuran yang paling besar. Kalau adonannya kering seperti ini, tidak usah khawatir, tidak usah buru-buru menambahkan cairan karena nantinya adonannya akan kalis sendiri dengan cara digiling berkali-kali. Sudah mulai menyatu. Ini sudah mulai rata, kita kecilkan. Kita giling terus sampai ketebalan yang diinginkan dan permukaannya licin. Nah, seperti ini. Nah, terus kita potong dengan ring cutter seperti ini. Ini diameter 9 cm. Kemudian kita isi. Menggiling kulit pastel jangan terlalu tipis. Nah, jika selama ini Satsai Lovers mengira menggiling kulit pastel semakin tipis nantinya akan semakin renyah, itu salah besar ya, karena menggiling kulit pastel terlalu tipis nantinya akan cepat melempem nih nantinya setelah digoreng. Nah, setelah digiling kita isi dengan isiannya. Kita isi telur. Nah, kita tekan-tekan bagian pinggirnya sampai rapat betul. Kemudian kita pilin. Pastelnya sudah dipilin semua. Nah, sekarang langsung ke proses penggorengan. Nah, proses menggoreng pastel adalah salah satu yang paling penting nih. Gunakan minyak yang banyak, terus pastikan minyaknya udah panas betul. Kemudian kita masukkan pastelnya. Nah, ini kita kecilkan apinya. Nah, kita siram-siram supaya kulitnya itu ada tekstur bintil-bintilnya. Nah, ini minyaknya masih dalam keadaan mati sambil disiram-siram. Nah, kalau minyaknya suhunya udah mulai dingin, kita bisa nyalakan apinya lagi. Gunakan api sedang saja. Nah, pastel ini ternyata bisa disimpan untuk di stok. Nah, kita bisa gorengnya setengah matang, kemudian kita simpan di dalam wadah kedap udara, terus disimpan di freezer. Nah, kalau saat akan menyajikan, keluarkan, biarkan dia di suhu ruang dulu, baru digoreng sampai matang. Nah, goreng 2 kali ini juga bisa membuat kulit pastelnya menjadi renyah. Nah, ini sudah mulai matang, warnanya sudah kecoklatan. Kita tiriskan dengan cara berdiri supaya minyaknya tiris betul. Nah, ternyata minyak yang menyerap ke dalam pastel juga jadi salah satu penyebab pastelnya menjadi melempem. Jadi kita harus meniriskannya dengan benar. Caranya diberdirikan seperti ini biar minyaknya benar-benar tiris. Setelah tiris di sini, kita bisa letakkan di atas tisu dapur
atau di atas kertas merang seperti ini, biar minyaknya benar-benar terserap. Nah, kalau tisunya sudah mulai basah dengan minyak, bisa diganti dengan tisu yang baru. Nah, ini pastelnya udah siap disuguhkan untuk keluarga tercinta. Mudah bukan? Jangan lupa untuk dipraktekkan ya. Dan pastel ini ternyata bisa dijadikan inspirasi untuk isian snack box. Nah, tadi juga aku udah bikin pie buah, cucur, dan juga cantik manis. Nah, untuk resepnya semuanya ada di YouTube channel kita, Sajian Sedap. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share YouTube channel kita biar semuanya tahu. Sampai jumpa lagi di Masak Bareng Corin. Dadah!